Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Tumbuh dalam lingkungan Arab jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bekerja menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Wahai paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah. Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Dia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib. Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah. Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit? Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk? Dan siapa pula yang membuat jantungku berdetak? Sungguh pastilah dia zat yang maha kuasa. Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad. Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pemuda Mekah. Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan. Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam
jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar, wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih wahai Khadijah. Terima kasih kembali wahai paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisarah turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya. Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Thalib. Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisarah. Engkau sungguh banyak bicara wahai Maisarah, tapi anehnya aku senang mendengarnya. Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti. Wah, aku sangat bersemangat untuk itu. Dia memang banyak bicara, wahai Muhammad. Tidak usah terlalu didengarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merenung dan menyendiri. Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompok Nasrani di Syria. Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok. Sekarang malah memilih jalan sendiri-sendiri.
Lantas, manakah yang paling benar? Diam-diam Maisarah memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya. Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad. Aha, sesamanya di Mekah nanti akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah. Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad. Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja, yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah. Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab.